Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari, shalom. Saya masih ingat kelihatannya 8 atau 10 tahun yang lalu pernah melayani di gereja HKBP Padang Bulan. Oleh karena itu kami Pendeta Wilda Boru Simanjuntak, suami yang saya kasihi marga Manalu, kami telah dikaruniai 3 orang anak, 2 putri, 1 putra. Kami melayani di STT HKBP Pematang Siantar, namun saat ini sedang cuti tugas belajar di Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Horas Madihita. Firman Tuhan bagi kita pada minggu keempat setelah Trinitatis, tanggal 10 Juli tahun 2022, terambil dari kitab Ulangan pasal 30, ayat 11 sampai dengan ayat 14, demikianlah firman Tuhan. Kehidupan atau kematian. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu ketika seorang guru bertanya kepada murid-muridnya, di manakah kita akan menyimpan hikmat ini agar manusia tidak dengan segera menemukannya? Seorang murid berpendapat, guru, bagaimana kalau kita menyimpan hikmat itu di dasar laut yang paling dalam sehingga manusia tidak menemukannya? Lalu guru berpikir sejenak dan berkata, kelihatannya manusia itu sangat luar biasa. Mereka pintar, mereka cerdas, pasti mereka akan menemukan. Lalu kemudian seorang murid berkata, guru, bagaimana kalau kita menyimpannya di atas gunung yang paling tinggi? Pastilah manusia tidak akan menemukannya. Dan mereka tidak akan menyangka kita menyembunyikan hikmat itu di atas sana. Guru itu berpikir sejenak, lalu kemudian dia berkata, tidak juga. Pasti manusia dengan keahlian dan dengan kecerdasannya pasti menemukan. Lalu seorang murid berkata, guru, bagaimana kalau kita menyimpan hikmat itu di dalam hati manusia? Pasti mereka tidak menyangka kita menyimpannya di sana. Lalu guru tersenyum dan berkata, mari kita menyimpan hikmat itu di dalam hati manusia. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, bila hari ini kita diberikan sebuah pilihan, apakah kita akan memilih kehidupan atau kematian? Pastilah kita semua setuju kita memilih kehidupan. Karena apa? Karena melalui kehidupan kita masih boleh melakukan banyak hal. Kita masih boleh melihat diri kita bermanfaat. Kita masih boleh mengaktualisasikan diri kita. Kita masih boleh melihat banyak keajaiban-keajaiban dan mujizat Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Pribadi lepas pribadi. Dan saat ini kitab Ulangan ini adalah kitab sebuah pengulangan terhadap apa yang mereka jalani, hadapi, lampaui bersama dengan Allah. Bahwa di sini Musa akan memberikan tongkat estafet dan menyatakan kepada semua bangsa yang hadir itu
bahwa hidupnya tidak lama lagi. Dan Allah telah menetapkan bahwa Yosua lah yang akan memimpin bangsa itu memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Bila kita membaca kitab Ulangan pasal 34 ayat 7 dan ayat 8. Demikian bunyinya. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. 120 tahun. Matanya belum kabur. Kekuatannya belum hilang. Dia masih kuat karena Tuhan yang menguatkan. Dan dia adalah seorang figur yang karismatik. 30 hari lamanya mereka menangisi Musa dan mereka berkabung mengingat kebaikan-kebaikan. Sikap Musa yang sangat heroik memimpin bangsa itu. Pada minggu yang lalu, sebuah keluarga mengatakan kepada saya demikian, "Inang pendeta, kemarin kami membawa Buru Panggoaran, periksakan mata ke dokter mata. Karena dia mengeluhkan sakit kepalanya yang luar biasa. Lalu saya dan suami pergi. Tapi Inang boleh melihat seyogianya yang ada dan antri di dokter mata itu adalah para lansia. Tapi sekarang yang terjadi yang antri adalah para anak-anak remaja. Dan mereka banyak mengeluhkan sakit mata. Dan pada akhirnya dokter memvonis anaknya telah kena silindris matanya dan juga telah kena minus mata kiri dan kanan. Lalu suaminya memarahinya dan berkata, "Itulah mak, apanya kerjamu di rumah? Anak-anak pun tidak bisa kau urus, tidak bisa kamu larang untuk banyak-banyak memegang gadget, HP dan sebagainya." Kadang kita cepat sekali tergoda untuk menyalahkan dan mencari kambing hitam. Mungkin itulah sudah dosa asali kita. Dalam perjalanan bangsa Israel juga mereka juga banyak mengutuki, bersungut-sungut. Bahkan mereka juga sering sekali marah kepada Musa. Dan kelihatannya Musa tidak bertanggung jawab membawa mereka. Dalam perjalanan mereka yang panjang, bangsa itu sering sekali menyalahkan Musa. Dan kelihatannya di Ulangan ini, di kitab inilah mereka merenung kembali, merefleksikan, flashback ke belakang. Kami sudah terlalu banyak menyalahkan pemimpin kami ini. Tuhan sungguh baik. Dan Tuhan tidak pernah lupa memberikan kami manna setiap paginya. Tapi ketika kami bosan makan itu, kami meminta daging. Lalu dikirimlah banyak burung-burung dan kami memakan itu. Tapi kadang kami lupa, kami membawa banyak, khawatir dan takut bahwa besoknya kami tidak lagi makan enak. Ketika kami kehausan, kami juga marah kepada Musa, "Mengapa engkau membawa kami kehausan?" Pada akhirnya Tuhan menjawab, dari batu cadas keluar air yang sedap. Karena Allah Maha Kuasa, karena Allah Maha Baik. Dalam kitab Ulangan ini Musa mau mengajak umat itu untuk berefleksi. Lihatlah, dari perjalanan kita yang jauh itu Tuhan senantiasa memelihara, mencukupkan kita. Tak sekalipun Dia meninggalkan kita. Ibu bapak, mungkin narasi ini mewakili kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kalau kita melihat dalam perjalanan hidup kita, apakah Tuhan meninggalkan kita? Atau kita yang sebaliknya melupakan Tuhan? Oleh karena itu,
Di dalam topik minggu ini, biarlah kita memberitakan dan melakukan firman Tuhan. Sebarkanlah, siarkanlah, kabarkanlah, nyatakanlah, maklumkanlah bahwa Tuhan itu baik, bahkan teramat baik bagi kita. Pendeta Dr. Eka Dharmaputra yang sangat terkenal dengan banyak bukunya, pada sebuah catatan pinggirnya dia mengatakan demikian. Dia mengalami penyakit kanker hati selama 21 tahun. Dan dia melihat bahwa hidupnya itu adalah sungguh keajaiban. Dari sudut pandang manusia kita mengetahui bahwa seseorang yang terkena penyakit kanker pastilah tidak akan lama lagi hidupnya. Dan dia akan dekat pada kematian. Tapi dia melihat tidak di situ. Lalu dalam catatan pinggirnya dia mengatakan demikian. Aku menyadari bahwa Tuhan yang kupercayai tidak selamanya dia menyenangkan hatiku. Tapi yang kupercayai, dia tidak pernah mengecewakanku dalam hidupku. Apakah Tuhan mengecewakan kita dalam hidup kita atau malah sebaliknya kita yang mengecewakan Tuhan? Melalui perbuatan kita, melalui ucapan kita, melalui sikap kita, melalui apapun penyimpangan kita dari ketetapan-ketetapan Allah, dari perintah-perintah Allah. Hidup kita ini adalah hidup yang menakjubkan, hidup yang menggairahkan, hidup yang penuh dengan kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, Pendeta Eka Dharmaputra lagi mengatakan demikian, bahwa ternyata dalam hidupku, mengapa aku memiliki umur yang panjang ini, dalam melewati penyakit ini, karena banyak orang yang mendoakanku. Oleh karena itu dia tidak menerima kalau orang hanya mengatakan hanya doalah dari kami. Ola tangiang masianawa tenang. Tidak. Doa orang yang benar akan penuh dan besar kuasanya bila didoakan dengan sungguh-sungguh. Umat ini juga diingatkan Musa bahwa kiranya mereka harus mengingat selalu kebaikan-kebaikan Tuhan. Sembahlah Allah yang Esa itu. Dialah Tuhan kita, tidak ada Allah yang lain. Bila kita membaca lagi melanjutkan ayat 15 dan sampai seterusnya perikop itu, di situ diperkenalkan yang mana yang mau kita pilih. Kehidupankah atau kematian? Keberuntungan atau kecelakaan? Pasti kita semua mengatakan keberuntunganlah inang pendeta, bukan kecelakaan. Oleh karena itu biarlah di dalam hidup kita selalu berserah, berdoa kepada Tuhan, karena di dalam doa disitulah kita mendapati diri kita yang sesungguhnya rapuh, ringkih, tak berdaya, hancur. Mengapa kita berdoa? Karena kita meyakini bahwa Allah yang penuh kuasa itu, Allah yang hebat itu akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Oleh karena itu mengapa saya sangat senang sekali bila diberikan pilihan untuk menyampaikan firman. Selalu saya mengatakan bila saya ditelepon oleh pendeta, ibadah sore lah. Karena ibadah sore lebih banyak anak muda. Meskipun banyak para ibu. Maulea tenang. Luar biasa lagu kalian tadi. Sangat menyentuh. Menguatkan kami, meneguhkan kami. Mungkin karena saya juga mahasiswa, jadi seolah-olah saya sering sekali merasa muda. Orang-orang muda sekarang bukanlah mudah bagi kalian untuk menjalani hidup ini, tidak. Banyak tantangan, banyak godaan. Dan saat ini entah mengapa
Luar biasa sekali. Kejahatan-kejahatan yang berselubung kebaikan. Iya, bukan. Seorang motivator, tapi melakukan pelecehan. Kita miris dengan itu. Motivator, banyak kalimat-kalimatnya kita kutip, banyak kalimat-kalimatnya yang menggairahkan, menyemangati kita, tapi kehidupannya hancur. Tidak ada yang baik yang bisa kita lihat. Dan saat ini kita juga sungguh-sungguh diperhadapkan pada sebuah tantangan yang baru bagi kita, bagaimana kita melihat situasi saat ini agar kiranya kita tetap menjadi baik. Oleh karena itu selalulah kembali kepada Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Saya yakin ibu bapak saudara-saudari semua kita adalah knowledgeable. Pengetahuan kita luar biasa. Dan kita boleh dan mampu memahami, mengerti firman Tuhan dalam Alkitab ini dengan baik. Teks-teks Alkitab, narasi-narasi, peristiwa-peristiwa kita mampu dan kita boleh menghafalkan. Tapi sudahkah itu bekerja di dalam hati kita, kehidupan kita sehari-hari? Berbuahkah? Terjadikah buahnya dalam kehidupan kita? Ini masalahnya. Oleh karena itu di dalam kitab Matius selalu dikatakan, Tuhan, jangan engkau memanggilku Tuhan, Tuhan, tapi hatimu jauh daripadaku. Perbuatanmu menyimpang dari perintah-perintahku. Hidup kita ini sering sekali hidup yang bertopengkan, yang berselubung. Tapi ini tidak lagi demikian. Musa mengingatkan tidak. Bukan ini yang terjadi di dalam apa yang dikatakan, siapakah yang akan pergi ke langit dan mengambilnya bagi kita, memperdengarkannya kepada kita. Siapakah yang akan kita utus untuk pergi ke seberang lautan? Tidak. Firman itu sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 dikatakan demikian, bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Gagasan pemahaman mengenai Allah yang transendensi dipahami bahwa manusia telah berdosa, tidak layak lagi untuk bertemu dengan Allah yang kudus, sehingga kita jauh sekali mau menggapai Dia, bertemu dengan Dia, berelasi dengan Allah kita yang kudus itu, karena kita berdosa. Tapi kemudian Allah yang telah menjadi manusia itu, yang telah mengosongkan dirinya, Kristus Yesus, anak Allah yang tunggal itu, putranya yang telah diutus kepada kita. Itulah yang menjadi jembatan imanensi kepada kita, bahwa firman itu telah bersama dengan kita. Bahkan dikatakan juga bahwa sejak dari kandungan engkau telah kutenun dari kandungan ibumu. Berarti semua kita adalah berasal dari karya dan tangan Tuhan yang luar biasa dan hebat. Tidak ada seorang pun dari kita yang lahir begitu saja, tapi karena tangan Tuhan, kasih Tuhan menenun dan merendah hidup kita.
Baiklah apa yang telah terjadi yang baik itu kita cetuskan, kita keluarkan, kita nyatakan, kita aplikasikan yang baik itu, bahwa Tuhan itu baik. Karena Tuhan itu baik dan Dia telah terlebih dahulu mengasihiku, makanya hatiku, mulutku adalah mengucapkan yang baik, yang mesra, penuh cinta, bukan kutuk, tapi berkat yang keluar dari mulutku dan hatiku. Bunda Teresa mengatakan demikian. Mengapa dua orang yang marah saling berteriak, padahal jarak mereka mungkin hanya 0,5 meter atau 1 meter. Tapi mereka marah berteriak, kalaupun dengan nada yang biasa mungkin satu sama lain masih mendengar. Bunda Teresa mengatakan, karena manusia pada saat marah itu hatinya sedang jauh dari cinta. Jadi molomuru kamu amanginang naposo bulung naswadong beholong di bagasan rohamu. Yang ada adalah emosional, kemarahan, dan itu keluar dari hati yang panas, yang meluap-luap. Mengapa orang yang sedang jatuh cinta bisa berbisik-bisik tapi mereka bisa saling mendengar satu sama lain? Bahkan membaca bahasa dan gerakan bibir juga bisa. Karena hati mereka dekat. Oleh karena itu Musa mengingatkan, berpautlah kepada Tuhan. Berpautlah pada cinta Tuhan. Melekatlah pada hidup Tuhan. Karena Tuhan yang hidup itu, dalam relasi kita yang sangat dekat itu, kita akan dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Kita sudah lulus menjadi pendengar firman. Tanggung jawab kita sekarang adalah menjadi pelaku-pelaku firman. Terakhir dari Yakobus 1 ayat 27 dikatakan, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Keberpihakan Allah adalah selalu keberpihakan kepada orang yang dipinggirkan, yang termarginalisasi, yang disingkirkan. Kita juga kiranya memiliki hati yang demikian. Kepedulian kita, kepekaan kita, bela rasa kita adalah kepada orang-orang yang kecil ini. Karena disitulah cinta itu akan berbuah dan mekar, menghangatkan kita dan memberikan kita sukacita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, bahwa kami diingatkan pada minggu ini bukan hanya sebagai pendengar firman, tapi menjadi pelaku firman. Dalam topik minggu kami ini memberitakan dan melakukan firman. Biarlah Engkau memberi kami kekuatan, hati yang rela untuk melakukan, menyebarkan, mensiarkan, memaklumkan, memberitakan, membagikan kabar baik bahwa Tuhan itu baik bagi hidup kami. Oleh karena itu kami mau berbagi kebaikan itu bagi sesama kami melalui ucapan kami yang mesra, yang penuh berkat, bukan kutuk, marah, dan lain sebagainya, tapi ucapan yang penuh dengan kebaikan, yang menyegarkan dan juga tidak menyakiti sesama kami, tapi menyegarkan, menyehatkan dalam hubungan relasional kami dengan sesama. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati kami, jemaat-Mu, HKBP Padang Bulan ini. Berkati ibu bapa kami ya Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, cukupkan dengan berkat surgawi. Berkati anak-anak Tuhan agar membanggakan orang tua. Hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan para orang tua juga Tuhan beri kemampuan, hikmat, kebijaksanaan.
menjadi orang tua yang bisa menjadi cerminan, figur teladan, sosok ayah ibu yang penuh cinta dan kasih. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan, terlebih yang sudah diterima dalam perguruan-perguruan tinggi negeri. Biarlah mereka juga boleh mengaplikasikan dirinya, hidup sebagai mahasiswa yang taat, yang boleh mengerjakan tanggung jawabnya dengan baik. Dan juga bagi yang belum lulus, biarlah juga mereka boleh kuliah di tempat-tempat perguruan tinggi swasta lainnya Tuhan. Berikan semua kekuatan dan hikmat. Ya Tuhan, untuk semua kegiatan gereja-Mu yang luar biasa, biarlah Tuhan memberkatinya. Berkati semua pelayan full timer bersama dengan Ibu Bapa Parhaladu di gereja HKBP Padang Bulan ini. Tuhan, Engkau melihat banyak yang baik yang telah dikerjakan jemaat ini. Kasih setia-Mu lah yang melimpah, memberkati jemaat ini hari demi hari, generasi demi generasi. Ampunkan dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.